Halo, perkenalkan nama saya Nelly Yusvince Bogra, Sarjana Ekonomi. Saya adalah seorang guru taman kanak-kanak di TK Ceria Hawaii Sentani. Saya akan menceritakan kembali cerita rakyat dari Sentani Timur tentang asal-usul Kampung Ohei dalam bentuk cerita bergambar. Seri cerita ini saya sadur langsung dari buku yang saya baca, yaitu buku Keping-Keping Kisah Sentani yang Tercecer bagian 2. Buku ini ditulis oleh Bapak Filipus M. Kopeo, Espak, MPD. Mari kita saksikan cuplikan dari cerita asal-usul Kampung Ohei. Pada zaman dahulu, berdiamlah satu suku di kampung Venemjo Wauwauji, jauh tinggi di atas gunung-gunung di sebelah timur. Kepala suku besar mereka minta kepada Ondoafi untuk mengadakan pesta besar. Untuk mempersiapkan diri mereka dalam pesta tersebut, maka orang-orang di kampung itu mencari perhiasan bagi mereka. Hal ini juga hendak dilakukan oleh Taime. Taime adalah anak laki-laki dari Ondoafi besar. Ia menderita bisul-bisul atau yang disebut dengan koko kimani, dan ia sendiri tidak sanggup untuk mencari perhiasan. Ia telah meminta bantuan kepada teman dan saudaranya, tetapi tidak ada yang mau membantunya. Lalu berkatalah ibundanya, "Besok sebelum matahari terbit, di saat langit masih gelap, engkau harus pergi ke tempat di mana ada sebatang pohon besar, yaitu pohon waringin atau pohon beringin. Engkau harus membawa anak panah dan busur. Ibu akan menyiapkan bekal untukmu. Tetapi engkau harus ingat, di tengah jalan engkau tidak boleh berburu. Engkau harus berjalan langsung ke pohon itu. Engkau juga harus naik ke atas puncak pohon itu. Pada saat matahari terbit dan engkau telah melihat seekor burung cendrawasih dengan nama Hiyake Yameha, panahlah burung itu dengan anak panah pertama sambil berkata, 'Aku tidak akan mencabut bulu-bulumu, tetapi jatuhlah hidup-hidup ke bawah.' Maka sesudah itu engkau akan melihat 2 ekor burung cendrawasih lainnya, yang satu di sebelah kiri dan yang satu lagi di sebelah kanan. Lalu panahlah dengan cara yang sama." Lalu pergilah Taime keesokan harinya dan melakukan seperti apa yang telah diperintahkan oleh ibunya. Setelah Taime berhasil memanah ketiga burung itu, maka Taime membawanya pulang dalam keadaan masih hidup ke kampungnya. Kemudian secara tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Gunung-gunung di sekitar bergoncang. Lalu muncullah seekor ular besar yang bernama Ahakai atau ular berbisa, Yobelo dari dalam bumi. Ular itu kelihatan sangat marah dan masuk ke kampung Venemjo Wauwauji dan melingkari kampung itu dengan badannya, dan nampaknya seperti sebuah gunung. Melihat hal itu, ibu dari Taime berteriak dan memanggil semua orang di kampungnya untuk keluar rumah dan melihat apa yang terjadi. Setelah mereka keluar dan melihat ular itu, rasa takut melingkupi mereka. Semua orang kampung mengumpulkan harta bendanya dan mempersembahkannya kepada ular raksasa tersebut. Tetapi ular menolaknya. Kemudian ibu Ondoafi atau istri Ondoafi ini memanggil Taime dan menghias dia dengan perhiasan.
kemudian mewarnai merah pada rambutnya dengan menggunakan buah mele atau buah merah, dan menaruh ketiga burung cendrawasih di atas kepalanya, serta mengolesi tubuhnya dengan minyak kelapa atau melebu, dan mengantarnya ke hadapan ular besar itu. Ular besar itu segera membuka mulutnya dan hendak menelan Taime. Namun tetua adat berkata kepada ular itu, "Tutuplah mulutmu dan luruskanlah badanmu, agar Taime dapat naik dan duduk di atas tubuhmu." Ular itu pun setuju dan melakukan apa yang dikatakan oleh tetua adat. Kemudian Taime naik dan duduk di atas ular tersebut, dan berangkatlah Taime dan ular itu ke arah barat. Ibunya mengikuti dari belakang dan menyusuri pantai, namun di perjalanan ia berubah menjadi tiang garam, suatu karang yang besar yang kini masih ada di tepi laut dekat Fanimo. Ular itu berenang terus melintasi lautan. Di mana saja tubuhnya melingkar, disitulah terbentuk teluk-teluk dan tanjung-tanjung. Ular itu berenang dari Skou dan Tobati kemudian ke Nafri atau Hebele. Di sana Taime menukar perhiasannya. Mereka melintasi gunung-gunung dan tiba di dekat Umabo Kaikiri dekat danau. Kepala ular itu memanjang ke arah pulau Tasinjau, dan ular tersebut beserta Taime menghilang. Mendengar hal itu, seluruh orang berkumpul, bernyanyi dan menari. Setelah itu, maka semua orang yang berkumpul itu menyebar ke seluruh penjuru. Dengan bahasanya disebut Fenem Kojau Peyao Hede Uke. Sebagian dari mereka, kelompok Ohei, menyusuri jalan yang ditempuh oleh ular. Di Skou mereka tertinggal karena kaki mereka terkena bisul. Hingga saat ini orang-orang di Skou sering terkena kaki bisul. Sebagian kelompok lagi pergi ke Tobati dan Nafri, dan dari sana ke kampung Yomokoyo Haliaujo, di gunung-gunung di belakang Asei. Di sini mereka berperang dengan suku-suku yang ada di sana. Namun kemudian suku-suku yang ada di belakang Asei ini berdamai dengan orang-orang dari timur ini dan memberi tempat berdiam di pinggir danau. Sewaktu mereka sampai di Yomokoyo Haliaujo, sudah ada suku-suku asli yang mendiami tempat itu. Suku-suku itu ialah Yomoko Powondo, Teasabo Kamoto, Wali Nelelo dengan adiknya Abalendo. Kemudian Ohei pindah dari Yomokoyo ke pulau kecil yang ada di dekat danau, dan sejak itu tempat ini disebut Asei atau Ohei. Dari sanalah keluarga-keluarga ini menyebar ke kampung Ayapo, Yoka, Waena, dan Asei kecil. Dengan demikian, maka cerita perjalanan dari timur ke barat ini diceritakan dalam cara mistis, bukan suatu perjalanan biasa, tetapi satu perjalanan yang sakral bagi kampung Ohei yang sekarang ada di Sentani Timur, sebagai salah satu suku atau kampung yang besar. Era